Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Zuratul Mufidah. Nah, pada hari ini sesuai dengan judulnya, kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu sel? Ya, sel merupakan unit fungsional terkecil pada makhluk hidup, baik pada hewan maupun pada tumbuhan, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, pada pertemuan ini, coba kalian pikirkan, apa itu jaringan? Berdasarkan gambar yang ada di layar, apakah kalian bisa menyimpulkan jaringan itu apa? Ya, jadi jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Nah, jadi jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang dia itu memiliki fungsi khusus. Nah, jaringan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau embrional dan juga jaringan permanen ataupun dewasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang jaringan tumbuhan, khususnya yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Kita akan masuk pada sesi identifikasi masalah. Berdasarkan gambar tersebut, di sini ada 3 potongan melintang pada batang tumbuhan. Di bagian atas itu ada apikal, meristem, kemudian ada di bagian tengah juga, di bagian bawah juga ada penampang melintangnya. Nah, dari ketiga gambar tersebut, coba kalian rumuskan minimal 5 pertanyaan, kemudian diskusikan bersama kelompok kalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian susun. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian boleh mencari pada buku, artikel, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan. Kemudian, setelah kalian memperoleh jawaban dari pertanyaan kalian, susunlah hasil tersebut dalam bentuk mind map atau peta konsep. Itu beri waktu 30 menit dari sekarang. Karena tadi sudah melakukan sesi diskusi dan juga menampilkan hasil dari diskusi masing-masing dalam bentuk mind map, sekarang Ibu akan memberikan penguatan mengenai materi jaringan meristem agar kalian memiliki pemahaman yang utuh. Jadi, setelah kalian mempelajari tadi, benar sekali jaringan meristem itu merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel embrional. Nah, apa itu jaringan embrional? Atau sel-sel embrional itu merupakan sel-sel yang masih muda, yang masih memiliki kemampuan membelah diri yang sangat aktif. Nah, dia itu belum terdiferensiasi atau terspesialisasi fungsinya, sehingga belum diketahui ini fungsinya apa bagi tumbuhan. Itu masih baru terbentuk, itu namanya sel-sel embrional. Nah, jaringan meristem ini itu merupakan kumpulan dari sel-sel embrional tersebut. Nah, jadi ciri-cirinya itu tadi ya. Jadi jaringan meristem itu merupakan terbentuk dari sel-sel embrional, kemudian sel-selnya itu masih sangat aktif membelah diri dan juga belum terdiferensiasi. Nah, untuk struktur dari jaringan meristem ini atau sel-sel dari jaringan meristem ini yaitu dia berdinding tipis karena dia belum terdiferensiasi, jadi dia masih memiliki dinding yang tipis. Kemudian tersusun rapat dan juga tanpa ruang antar sel. Itu merupakan ciri-ciri dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini terbagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Nah, ini nanti yang akan berhubungan dengan pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Pasti kalian pernah mendengar pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Nah, itu akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu meristem primer. Meristem primer ini merupakan jaringan meristem yang berkembang dari sel embrional. Tadi sudah saya jelaskan apa itu sel embrional ya, yang masih aktif membelah. Kemudian meristem primer ini terdapat di ujung akar dan juga ujung batang ataupun pada titik tumbuh lainnya. Jadi ciri utama dari meristem primer ini, karena
karena dia itu berkembang dari sel embrional, jadi dia akan menjadi titik tumbuh dari tumbuhan itu. Jadi letaknya itu ada di ujung akar ataupun ujung batang dan juga di titik tumbuh lainnya. Nah, meristem inilah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan itu menjadi bertambah tinggi atau dinamakan pertumbuhan primer. Nah, untuk lebih jelasnya, ini merupakan contoh dari letak meristem primer pada tumbuhan, yaitu pada bagian akar. Silahkan kalian lihat. Coba kalian amati di mana letak meristem primer yang ada pada akar ini. Apakah pada bagian bawah sendiri atau bagian tengah? Nah, jawabannya adalah tepat di atas tudung akar. Jadi pada bagian bawah sendiri pada akar itu masih merupakan tudung akar atau bagian yang melindungi akar. Nah, meristem primer ini tepat berada di atasnya. Itu merupakan tempat dari pertumbuhan primer atau bertambahnya tinggi tumbuhan. Nah, jadi pada bagian tersebut nanti sel-sel meristem primer itu akan membelah secara aktif, yang kemudian akan menambah jumlah sel yang ada di sana. Kemudian itulah yang nanti akan menyebabkan akar tumbuhan itu bertambah panjang. Nah, ini untuk lebih jelasnya letak dari meristem primer atau di sini disebut apikal meristem pada akar. Jadi dia tepat berada di atas tudung akar atau root cap. Kemudian ini merupakan contoh dari apikal meristem yang ada pada batang. Nah, tadi sudah apikal meristem yang ada pada akar, kemudian ini yang ada pada ujung batang. Nah, tepat di tengah-tengahnya yang agak melengkung itu merupakan apikal meristem atau meristem primer yang ada pada batang. Nah, disitulah merupakan titik tumbuh pertumbuhan primer pada batang. Sama seperti pada akar tadi, pada ujung batang ini, apikal meristem ini juga akan aktif membelah, akan menghasilkan banyak sekali sel yang kemudian akan menambah tinggi dari tumbuhan. Itulah yang dinamakan pertumbuhan primer. Jadi diingat-ingat ya, kalau pertumbuhan primer itu disebabkan oleh aktivitas apikal meristem atau meristem primer. Nah, akibatnya jadi tumbuhan itu akan bertambah tinggi atau bertambah panjang karena sel-sel yang aktif membelah. Nah, setelah kita mempelajari meristem primer, selanjutnya kita akan lebih membahas lagi tentang meristem sekunder atau yang akan berpengaruh pada pertumbuhan sekunder. Nah, meristem sekunder ini dia berkembang dari jaringan dewasa yang telah terdiferensiasi. Ingat-ingat ya, jadi bedanya kalau tadi meristem primer, dia itu masih belum terdiferensiasi, dia masih terbentuk dari jaringan embrional, sedangkan kalau meristem sekunder ini, dia terbentuk atau berkembang dari jaringan yang telah dewasa atau telah terdiferensiasi. Nah, dia juga masih bersifat meristematis, atau juga biasanya disebut sebagai kambium. Nah, dia menyebabkan, atau si meristem sekunder ini adalah yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada akar ataupun pada batang tumbuhan dikotil. Nah, jadi pertumbuhan sekunder ini hanya ada pada tumbuhan dikotil, diingat-ingat, karena hanya pada tumbuhan dikotil lah yang memiliki kambium atau meristem sekunder. Bagaimana pada tumbuhan dikotil bisa menyebabkan batangnya ataupun akarnya bertambah besar? Prosesnya akan kita jelaskan pada selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar dari proses pembentukan atau pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil. Kita lihat pada bagian atas sendiri. Nah, pada longitudinal section, di situ kan terlihat tadi kita sudah mengetahuinya, itu ada apikal meristem yang ada di pucuk. Nah, itu masih sel-sel embrional, belum sel-sel yang terdiferensiasi. Baru pada bagian bawahnya, itu sudah ada yang warna kuning, itu merupakan prokambium atau sel-sel yang mulai terdiferensiasi, yang selanjutnya dia itu akan menjadi kambium atau cikal bakal dari kambium yang warna kuning. Kemudian di bagian bawahnya lagi yang nomor 3 itu dia sudah mulai ada jaringan pembuluhnya, atau di situ ada primary phloem dan juga primary xilem, atau phloem primer dan juga xilem primer. Nah, di tengah-tengah antara xilem dan phloem itu terdapat yang namanya kambium, di mana kambium ini merupakan perkembangan dari prokambium yang warna kuning di atas itu. Nah, kambium inilah yang dinamakan meristem sekunder. Dia ini akan menghasilkan atau membentuk yang namanya
secondary phloem dan juga secondary xylem yang ada di gambar bawah nomor 4 itu, yaitu dibentuk oleh kambium. Dengan adanya secondary phloem dan juga secondary xylem ini yang dibentuk oleh kambium, dengan itu juga maka diameter pada batang itu juga akan membesarkan. Nah, itulah yang menyebabkan kambium bisa menyebabkan pertumbuhan sekunder karena dia menghasilkan secondary phloem dan juga secondary xylem. Nah, selanjutnya kita akan menonton video lebih jelas mengenai jaringan meristem pada tumbuhan. Meristematic tissue. Nah, ini dia memperlihatkan pertambahan tinggi atau Plants are panjang made pada up of tumbuhan. different tissues. The meristematic tissue found in the plant's growth parts are found in parts such as the tips of stems, tips of roots, and cambium, and they consist of cells that have the ability to divide constantly. The meristematic tissue, depending on its location, is observed in two groups. These are the apical meristems found at the tips of plant roots and stems, meristem primer and the ini lateral ada meristem. lateral meristem, apical meristem. The apical meristem enables a plant to grow Apical itu lengthwise, meristem while yang the ada di lateral ujung. meristem enables a plant to grow widthwise, allowing it to get thicker. When the stem tip is observed closely, it is seen that there is no space between the Nah, ini cells. merupakan tempat The dari cells here have a meristem lot of primer yang cytoplasm, sudah saya big jelaskan nucleus, tadi. thin cell wall, Kemudian and ini no untuk or small strukturnya. vacuole. The most important property of these cells is that they can produce new cells through mitosis as long as they are alive. The meristematic tissue having the ability to divide constantly enables its growth to be infinite. Nah, setelah melihat video itu menjadi lebih jelaskan perbedaan dari meristem primer dan juga meristem sekunder. Jadi, ibu ulang lagi, yang saya tekankan pada jaringan meristem ini yaitu perbedaan dari jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Pada meristem primer ini dia terbentuk atau berkembang dari sel-sel embrional sehingga dia menyebabkan pertumbuhan primer atau bertambahnya tinggi tumbuhan. Nah, letaknya itu pada apikal atau pada pucuk tumbuhan atau pada titik tumbuh. Kemudian untuk jaringan meristem sekunder ini yaitu kambium. Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau bertambah besar diameter batang ataupun akar suatu tumbuhan. Kemudian di sini ibu akan menjelaskan sekilas mengenai jaringan permanen. Nah, jaringan permanen itu merupakan jaringan yang disusun oleh sel yang sudah dewasa dan juga sudah berdiferensiasi. Namun, dalam kondisi tertentu juga bersifat meristem kembali. Nah, jaringan permanen ini terbagi menjadi jaringan pelindung ataupun penutup, yaitu jaringan epidermis, kemudian ada jaringan dasar atau jaringan parenkim, dan juga ada jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem. Nah, untuk jaringan permanen ini, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini, kita membahas hanya tentang meristem primer dan juga sekunder. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari saya tadi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum pembelajaran ini ditutup, silahkan kalian menulis kesimpulan dari proses pembelajaran yang berlangsung pada hari ini pada buku dan dikumpulkan melalui WhatsApp group. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.